Udah 2 hari gua ngantor pakai motor listrik batangan dari YDA ini. Gimana rasanya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel gua, Randy Walenuguraha. Kali ini di depan gua sudah ada YDA Kinis. Ini punyanya Dablong EV, showroom motor listrik bekas paling tersohor di Indonesia menurut gua ya. Jadi terima kasih Dablong EV udah mau minjemin Kinis ini buat gua pakai ke kantor. Buat kalian yang lagi cari motor listrik bekas bisa cek Instagram atau TikToknya Dablong EV buat cari-cari info seputar motor listrik bekas. Jadi si YDA Kinis ini dijual sama YDA cuman 3 unit di PRJ 2026 dan Om Adi beli satu yang ini. Terus tetangganya beli satu dan ada satu user lagi yang beli, jadi udah sold out. Jadi motor ini udah nggak bisa kalian beli lagi karena udah nggak ada lagi yang dijual kecuali nanti dimasukin sama YDA ya, gue juga nggak tahu. Cuma untuk saat ini motornya udah sold out dan kalian udah nggak bisa beli motornya. Pertama gue mau bahas dulu secara desain ya. Jadi ini bentuknya kayak motor laki ya, motor batangan. Posisi duduknya juga rendah, tinggi joknya cuma 770 mm nih. Misalnya gue dudukin, gue tingginya 171. Dan ya mungkin karena gue berat juga ya, jadi ini tuh kaki kiri kanan gue bisa napak. Dan posisi duduknya mirip-mirip kayak bawa CB atau Tiger gitu ya. Cuman secara dimensi, gue ngerasanya ini tuh lebih kecil aja ya dimensinya dibanding dua motor itu tadi. Setelah gue pakai 2 hari, gue maket-maketan pakai motor itu berasa juga pegelnya ya. Jadi yang biasanya gue pakai motor L8S Pro atau motor listrik yang bentuknya kayak motor-motor matic biasa, pas nyobain ini tuh berasa banget kayak pinggulnya pegel, terus tangannya juga nahan gitu ya. Menurut gua kalau untuk dipakai harian sih enak-enak aja, karena kalau lagi macet itu kita nggak perlu neken-neken kopling, dimana naluri gua kalau udah naik motor ini itu motor kayak gini maunya tuh kayak ngopling sama ngerem aja nih. Cuman di sini kan nggak ada rem dan di sebelah kirinya juga nggak ada persnelingnya kayak gitu. Jadi itu posisi duduknya. Dan secara desain ya, di depan ini dia ada visor kecil, lampunya ini udah terang banget ya kalau dipakai malam-malam. Ada DRL-nya dan ini nggak bisa dimatiin. Dia sok depannya udah pakai upside down, terus ukuran peleknya 17 inci, ban depannya 110/70 ring 17 gitu. Dan ukuran cakramnya dia pakai 300 mm. Jadi menurut gua ini remnya udah cukup oke, cuman sayangnya belum ada ABS-nya ya. Jadi kalau CBS tuh masih agak ngeri-ngeri sedep gitu. Di sini ada sennya, bisa bunyi juga, mana hazardnya lupa. Tuh. Ini sennya di sini dan bunyi juga, dan bunyinya tuh kayak motor listrik Winfly kalau nggak salah, kayak gini bunyinya. Gitu. Terus dari samping ya, ini kelihatan kalau motornya motor laki sekali, cuman nggak ada, walaupun di sini nggak ada knalpotnya, tapi menurut gua desainnya masih terlihat proporsional aja. Jadi di sini tuh dia bagian baterainya, dan di sini ada kabel-kabel baterainya juga yang sengaja diekspos mungkin ya. Ada stiker YDA dan ini stiker Kinis gitu. Dan di sini ada port chargingnya nih. Jadi ada 2 tutupan ya, ada tutupan karet. Ini portnya gue nggak tahu jenisnya apa, cuman beda sama Velox. Untuk pembukanya soft opening gitu ya, bagus ya tuh gitu. Dan ini pijakan kaki pengendaranya bisa dilipat juga, tapi itu feelingnya dia nggak ada rem di sini ya. Jadi remnya tuh di tangan semua. Terus ada arm di sini yang kelihatannya ini besi ya, bukan plastik ya pastinya ya. Ada hagernya juga di sini, dan dinamonya dia pakai mid drive 5,5 kW atau 5,5 kW, dan peaknya di 11 kW. Jadi cukup sesuai sama dimensi motornya yang emang motor laki ya. Dimana top speednya itu menurut YDA itu cuma 100 km/jam. Cuman kemarin pas gua coba ngantor, sebenarnya jalannya agak turunan sih emang. Karena bobot gue juga berat, jadi ya udahlah gitu ya. Bukan uji ilmiah juga. Gue dapat 110 km, 111 km/jam di speedometernya. Gitu. Terus di bagian belakang ini dia pakai velg ukuran 17 inci juga dengan ban 130/70 ring 17. Di sini dia cakramnya 220 mm kalau nggak salah. Nanti kalau salah tolong dikoreksi aja. Gitu. Dan di sampingnya ada stiker YDA ini. Di sini nggak ada emblem ataupun apa-apa ya, jadi cuman stiker aja full. Terus kita pindah ke bagian belakangnya. Nah di bagian belakangnya itu dia udah nggak ada spakbornya. Ada spakbornya sih, ini kecil ya, cuman dia nggak nyatu sama bodi belakangnya. Dan
seperti kebanyakan Yadea, dia lampunya itu logo Yadea yang nyala kayak gini ya. Terus di sini ada sennya udah LED juga, ada lampu plat nomor yang udah LED juga. Udah paling itu aja ya bagian belakangnya. Dia pakai rantai ya. Dia sistemnya mid drive, terus disalurkan tenaganya ke belakang tuh pakai rantai, bukan pakai belt. Jadi suaranya lumayan merdu kalau di jalan. Gue seneng banget sama suara si Yadea Kinis ini. Jadi beda sama bagian kanannya yang kabelnya terekspos, di sini nggak terekspos ya. Ini cuma bagian bodi plastik aja kayak gini. Terus perpaduan warnanya putih, terus bawahnya hitam. Menurut gua cukup menarik juga warna putih kayak gini ya. Semoga aja nggak cepet pudar atau kotor ya. Terus dia di situ dia nggak ada persnelingnya. Jadi biasanya di motor laki itu ada persnelingnya. Di sini nggak ada. Dan ini nggak ada giginya, bener-bener tinggal tarik aja dia udah langsung kenceng gitu. Sekarang kita bahas bagian speedometernya. Gua nggak suka sama speedometernya karena terlihat seperti murahan sekali ya. Ini speedometernya kayak speedometer Winfly baik lagi. Jadi sini ada 2 baterai. Karena dia pakai 2 baterai ya. Ada jam yang gue belum nemu cara settingnya gimana, dan ada odometernya. Di atas ini ada indikator-indikatornya. Tapi jujur dengan harga yang Oma dibeli sekitar 44 juta, ini kurang banget sih speedometernya. Bahkan harga normalnya 50-an juta, 59 juta kalau nggak salah. Gitu. Dan sekarang kita pindah ke bagian sebelah kirinya. Di sini ada set sama adjust yang gue nggak tahu ini untuk apa, karena gue coba-coba dia nggak bisa ya. Di sini ada untuk ubah mode, ada eco, ada street, sama ada sport. Ada tombol cruise control sama tombol mundurnya. Di sini ada tombol sen yang ada bunyinya. Gitu. Ini klakson ya. Dan klaksonnya juga kurang gagah sih menurut gue. Pindah ke bagian sebelah kanan ya. Di sini dia ada tombol hazard. Di sini ada engine kill switch-nya, bukan engine sih ya. Ini kan motor listrik ya. Ini buat kalau kita mau maju, kita nyalain ini dulu, kita tekan ini ke bawah baru bisa maju motornya. Untuk spion bentuknya kayak Tiger Evo zaman dulu ya ini spionnya ya. Oh ya, dan keyless-nya nih bagus nih. Jadi kalau misalnya ini gue lagi pakai keyless yang lainnya ya. Keyless-nya kayak gini nih. Ini ada remote-nya sama kayak dia Velox juga waktu itu kita pernah pakai. Ada anak kuncinya juga. Kalau misalnya dinyalain pakai keyless, jadi cuma bisa sekali doang nih. Misalnya gua matiin ya. Ntar dia ngunci nih. Tuh, dia udah nggak bisa diputar-putar lagi dan kita harus nyalain ini dulu, tekan ini dulu. Sampai bunyi tek baru kita bisa buka. Kayak gitu. Sekalian kita bahas bagasinya ya. Jadi kalau misalnya di motor bensin itu di sini bagian tangki bensinnya ini dijadikan untuk bagasi. Ini bagasinya 16 liter, cukup besar juga. Ini gua bisa naruh chargeran ya. Gua keluarin dulu semua isinya. Chargeran Kinis 12 ampere, bisa disetting juga slow sama fastnya. Slownya itu dia 6 ampere. Terus ini ada kabel extension, ada topi Yadea, kanebo, sendal jepit, sama jas hujan. Jadi semua barang ini bisa masuk ke dalam bagasi ini karena lumayan gede juga bagasinya 16 liter ya. Terus sambil kita buka bagasinya, di sini ada ruang baterainya ya. Ini kita tinggal angkat aja, tuh. Nah, bunyi lagi. Ini sensitif banget jujur alarmnya. Ini kita mau coba buka. Ya, ini kita angkat dulu baterainya. Nah, ini dia. Baterai Yadea Kinis ya. 72 volt 32Ah. Dia pakai 2. Aduh, berisik banget alarmnya. Nah, ini baterainya 72 volt 32Ah ya, dia dari Farasis. Maksimum charging voltage-nya dia di 85 ampere. Maksimal charger current-nya dia bisa sampai 20 ampere ya. Jadi masih bisa pakai fast charging lagi kalau ada chargernya. Ini kita pasang lagi baterainya. Ini juga ada indikatornya di sini ya. Bisa dilihat tuh. Ini masih full. Nah, dan ini kita taruh lagi buat bagasinya ya. Ini tuh. Alarmnya sangat-sangat sensitif sekali. Kalau misalnya di towel dikit dia bakalan bunyi ya ini ya. Tuh, nih. Masih muat ya. Jas hujan, sendal jepit, kanebo, kabel extension, topi sama chargerannya.
Jadi untuk ngecas motor ini, kalau misalnya pakai yang full, astagfirullahaladzim. Jadi buat ngecas motor ini, dia kan baterai 64 Ah. Kalau misalnya pakai charger yang 12 ampere, itu mungkin sekitar 5-6 jam lah dia baru full. Klaim jarak tempuhnya dari Yadea itu 129 km. Tadi kemarin pas gue cobain ke kantor, berangkat tuh sekitar 38 km. Sampai kantor 64% dengan kondisi gue gaspol di beberapa kali. Terus juga ya macet-macetan, sempat pakai mode eco juga. Jadi kepake 36% untuk 2 baterai ya. Dan untuk pulangnya itu cukup irit, jadi gue pulangnya agak santai jalannya. Itu sisa sampai rumah itu ada di 71%. Jadi menurut gue, kalau mau dibikin boros ya boros, kalau misalnya mau ditarik-tarik di jalan ya. Tapi dengan bobot rider 1,3 kW, sisa baterai 71% sampai rumah, itu menurut gue cukup hemat juga sih. Oh ya, sebelum ditutup, gue juga sempat drag race ya pakai ini. Lawan itu, tolong dilihatin motor tercinta saya itu ya Yadea 8S Pro yang masih pakai dinamo standar saat ini. Karena bobot gua berat juga dan videografer gua tuh enteng banget, beratnya cuma 60 ya. Iya. Itu gua pakai gini saja masih kalah ya, gua ketinggalan. Yuk, 1 2 3. Lagi kok. Sampai putaran lagi ya. Sampai putaran. Yuk. 1 2 3. Udah ya. Yuk. 1 2 3. Jauh sih. Wah gila enak banget ini asli. Yuk. Depanan. 1 2 3. Ya 96 nggak berani lagi. Kenceng banget cuy. Treknya nggak terlalu panjang. Jadi intinya kita harus diet. Ya. Naikin baterai, turunin berat badan. Wah, belum pernah dibalap Yadea Kinis dia. Yaudah paling segitu dulu aja. Gue juga sebenarnya biasanya tuh gue nge-review sebuah motor tuh buat pertimbangan kalian beli atau enggak ya. Cuman ini mau gue review sebagai apapun kalian juga nggak bisa beli motornya gitu. Jadi yaudah gue cuma ceritain pengalaman gue aja pakai si Yadea Kinis ini seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga follow akun sosial media gue yang lain, Instagram, TikTok. Tolong di follow juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niko.